tahukah kamu bahwa Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II dilantik pertama kali menjadi Sultan Utsmani pada usia 12 tahun? Pada tahun 1444, Sultan Murad II menyerahkan kepemimpinan kepada Sultan Mehmed setelah melakukan gencatan senjata dengan Raja Hungaria dan menumpas pemberontakan di wilayah Karaman. Sultan Murad II mempercayakan Halil Pasha sebagai wazir atau orang kepercayaan dalam pemerintahan Sultan Mehmed. Ketika mengetahui seorang anak 12 tahun diangkat sebagai Sultan Utsmani, maka musuh-musuh Islam baik dari arah Roma maupun Konstantinopel memanfaatkan kesempatan ini untuk merusak tata kesultanan. Paus Eugene IV memujuk Raja Hungaria untuk mengkhianati perjanjian dan meniupkan api perang salib demi mengusir kaum muslim dari wilayah Eropa. Di saat yang sama, Konstantinopel juga melepaskan Pangeran Orhan, sepupu Sultan Mehmed, untuk mengklaim tahta Kesultanan Utsmani. Situasi ini membuat Sultan semakin bingung bagaimana harus menghadapinya sementara ia baru saja mempelajari sistem pemerintahan. Sultan Mehmed kemudian mengirim surat kepada sang ayah untuk membantunya menghadapi berbagai kekacauan tersebut. Sultan Murad II yang berharap dapat menikmati masa-masa ketenangan dengan beribadah kepada Allah tidak memperdulikan surat-surat dari anaknya. Hingga akhirnya tibalah surat yang membuatnya harus kembali ke ibu kota sebagai bentuk keimanan kepada Allah dan ketaatan terhadap pemimpin. Isi surat dari Sultan Mehmed tersebut adalah, "Siapakah yang saat ini menjadi sultan, saya atau ayah? Bila ayah yang menjadi sultan, maka datanglah kemari dan pimpin pasukanmu. Tetapi bila ayah menganggap saya sebagai sultan dan pemimpin, maka dengan ini saya perintahkan ayah segera datang kemari untuk memimpin pasukan saya." Surat ini tidak memberikan pilihan apapun kepada Sultan Murad, hingga ia kemudian memimpin kaum muslimin ke Varna untuk mencegah gerakan pasukan salib. Allah Azza wa Jalla menolong kaum muslimin dengan memberikan kemenangan kepada Sultan Murad II. Tidak hanya itu, pasukan gabungan yang dipimpin oleh Hungaria dengan jumlah hampir 20.000 orang diberikan hukuman atas pengkhianatan mereka terhadap perjanjian damai yang sudah dilakukan sebelumnya. Raja Hungaria sendiri kalah dan terbunuh saat menantang Sultan Murad dalam adu tanding 1 lawan 1. Setelah menorehkan kemenangan yang gilang gemilang, maka Murad II kembali ke Anatolia dan sang anak memimpin Utsmani sebagai sultan. Situasi yang mulai beranjak stabil membuat Sultan Mehmed menerapkan kebijakan utama yang mengarah ke tujuannya sejak kecil, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Namun karena Mehmed belum sepopuler sang ayah dan hubungannya dengan pejabat Utsmani belumlah erat, maka berbagai perkara yang ia putuskan banyak menuai pertentangan. Salah satu yang paling keras datang dari Halil Pasha, sang wazir sendiri. Halil khawatir bahwa kebijakan Mehmed akan membangkitkan gejolak kaum Kristen Eropa sehingga kembali memperkeruh situasi di Kesultanan Utsmani yang sudah susah payah ditentramkan oleh Sultan Murad II. Halil Pasha kemudian memanfaatkan Yenisei, satuan militer paling elit di Kesultanan Utsmani, untuk memberontak dan meminta Murad II agar kembali memimpin kesultanan. Usaha ini berhasil di mana Sultan Murad II akhirnya naik tahta, sementara Mehmed harus kembali menempa dirinya agar lebih kuat dan cerdas di kemudian hari. Sejarah mencatat bahwa Sultan Mehmed II naik tahta untuk kedua kali pada 1451 pasca meninggalnya sang ayah. Ia dan pasukannya kemudian dikenang sangat indah sebagai pewaris Kesultanan Utsmani yang berhasil mewujudkan janji Rasulullah dalam menaklukkan Konstantinopel di tahun 1453.